awwalin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini pada kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh saya Reni Widiawati sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di SMK PK Al-Qudullah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Untuk memperlanjut acara kegiatan kita kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Burhandika SPDI. Kepada Bapak dipersilahkan. Kita baca doa, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Bu Reni, acara diseminasi budaya positif berjalan lancar. Al-Fatihah. Ya, terima kasih Pak Burhan. Kita lanjut dengan acara berikutnya, yaitu tes breaking dulu ya Bapak Ibu. Ya, esnya mana? Masih mana? Tes breakingnya tentang tebak nama kota di Indonesia. Menurut Bapak Ibu ini apa? Magelang. Magelang. Kita lanjut. Apa itu? Terus bekasnya. Batam. Omelin. Kita lanjut lagi. Banjarmasin. New. Banjarbaru. Banjarbaru. Jambi. Oh ya. Iya benar. Lampung. Sekali lagi Bapak Ibu. Nah, Nah, apa tuh? Bukan tahu. Gorontalo. Guru. Iya, guru. Halo. Yang tadi Bapak Ibu Banjarmasin. Banjarmasin. Ya, dalam setiap kegiatan itu biasanya harus ada kesepakatan forum dulu. Misalkan tidak boleh main handphone atau apa. Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya untuk melakukan kesepakatan di forum kali ini. Ini saya udah kasih biar saya tambahkan titik-titiknya. Itu udah saya bantu untuk menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Boleh Bapak Ibu ada yang ingin ditambahkan? Bu Merlin? Ya. Yuk Bapak Ibu. Karena kegiatan ini nantinya juga nanti di kelas akan kita terapkan juga. Jadi kita harus bikin kesepakatan dulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, kalau ini kita membuat kesepakatan untuk forum diseminasi. Pak Isan atau Tadi itu nggak boleh main HP. kata-katanya yang ini ya Bapak Ibu ya, yang positif atau handphone saat ya tidak menggunakan HP. mungkin jika ingin menerima telepon gitu ya Bapak Ibu, kalau menerima telepon itu penting boleh, tapi gitu. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Menghargai apa Bapak Ibu? Keputusan. Pendapat ya, pendapat orang lain bisa. Oh, apa
lagi Bapak Ibu. Siap ya. Bergenerasi. Iya. Satu lagi Bapak Ibu. Menghargai izin jika ingin menerima telepon, menghargai pendapat orang lain. Satu lagi Bapak Ibu. Bapak Faisal. Oh, tidak boleh makan dan minum ya? Ya pasti. Kamu tidak ada makan. Emang nggak ada makan. Jadi ngomong lah. Ruang forum gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa kita sepakati dulu untuk kesepakatan forum diseminasi kali ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita lanjut lagi. Untuk kali ini, sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama itu disiplin positif, lalu yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Lalu ada yang namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, biasanya ada hukuman, ada penghargaan yang selama ini kita lakukan. Mungkin kalau untuk hukuman itu nanti akan bersifat menyakitkan, tidak nyaman untuk murid. Murid menjadi takut, memaksa, lalu murid menyembunyikan kesalahannya. Dan kalau untuk penghargaan, itu akan menimbulkan sifat yang tidak efektif, merusak hubungan. Jadi ada iri, terus mematikan kreativitas, lalu menghukum dengan sistem ranking. Kenapa menghukum dengan sistem ranking? Jadi yang dikasih penghargaan hanya ranking 1, 2, 3, yang selebihnya enggak, jadinya termasuk menghukum dengan sistem ranking. Dan yang terakhir itu merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi dia merasa kayaknya ya saya nggak ada yang bagus nih dalam diri saya. Nah itu yang dinamakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Lalu kita lanjut dengan konsep disiplin dengan identitasnya yang sukses. Nah kalau di sini lebih diperhalus perbahasaannya, yang namanya tadinya hukuman, sekarang konsekuensi, yaitu tentang penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, lalu murid menghormati peraturan, lalu yang terakhir kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahannya. Kalau untuk restitusi, nah restitusi ini yang menurut saya selama ini mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini yang benar. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, namanya restitusi. Lalu yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu yang keempat teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Lalu yang terakhir murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ini yang namanya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah di dalam
mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, yang kelima kreatif, dan bernalar kritis yang terakhir. Jadi sudah merangkum semuanya profil pelajar Pancasila. Dan mudah-mudahan SMP Al-Qudola murid-muridnya bisa menerapkan minimal 1 atau 2. Amin. Lalu kita lanjut tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia termotivasi kalau dapat imbalan, pabrik. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan sekarang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau saya sebagai guru berarti kan melaksanakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu yaitu guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Lalu yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Dan keyakinan kelas ini kalau bisa pernyataan-pernyataannya bersifat positif, jangan ada kata tidak, jangan ada kata jangan. Jadi harus bersifat positif pernyataannya. Dan ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas yang pernah saya buat. Yaitu yang pertama kita berdiskusi dulu tentang peraturannya ke murid-murid, kita memberikan pemahaman dulu. Lalu yang kedua, kita menyuruh murid untuk merumuskan peraturan yang mereka inginkan. Jadinya kita menyerahkan aturan kesepakatan itu ke murid. Lalu yang terakhir, mereka menempelkan keyakinan atau peraturan kelas yang mereka inginkan seperti apa. Jadi sebenarnya kegiatan keyakinan kelas ini biasanya dilakukan oleh wali kelas atau guru kelas. Untuk yang SD ya, kalau untuk SMA, SMP, SMK itu oleh wali kelas di awal pembelajaran biasanya Bapak Ibu. Jadi setiap awal pembelajaran, tahun pelajaran baru, diajak murid-murid untuk membuat keyakinan kelas. Lalu ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia, pernyataannya ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada yang untuk bertahan hidup, ada yang untuk kasih sayang dan rasa diterima, ada yang untuk penguasaan, ada yang untuk kebebasan, dan ada juga untuk kesenangan. Sebagai contohnya, studi kasus di sini ada Ibu Zulaikha, guru wali kelas 9H, katanya sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal itu? Jadi di sini alasan yang pertama dalam studi kasus kali ini, yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Lalu ada juga alasan kedua, karena dia senang merasa temannya menjadi memperhatikan dia. Gitu. Jadi kebutuhannya itu dia kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kayak kalau bahasa gaulnya caper, gitu, caper sama. Lalu ada alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti, oh dia jadi pengen jagoan gitu. Jadi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Ada juga alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Jadi Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Lalu alasan yang terakhir dari studi kasus yang ini tentang Tommy, karena ia melakukannya karena iseng aja
dan dia menikmati ekspresi wajah temennya yang kesel. Kan ada juga tuh yang begitu, karena diambil makanannya, ekspresi teman-temannya itu lucu buat dia, maka Tommy itu berarti artinya sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan untuk dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang beberapa anak ada yang melakukan kesalahan itu alasannya ada di antara 5 ini. Kita lanjut Bapak Ibu, yaitu ada tentang posisi kontrol restitusi. Pada posisi kontrol restitusi ini ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada juga guru sebagai teman, ada juga guru sebagai pemantau, ada juga guru sebagai manajer. Ya, kalau bisa sekarang, zaman sekarang kalau guru sebagai penghukum harus kalau boleh nggak boleh gitu menghukum. Terus juga guru membuat rasa anak murid bersalah, itu juga. Guru sebagai teman pun boleh, tapi sewajarnya. Lalu yang keempat sebagai pemantau aja, atau yang kelima sebagai manajer. Dan menurut saya guru itu harus posisinya sebagai seorang manajer. Nah, kita bahas dulu tentang 5 posisi kontrol yang ada. Yang tadi barusan kita bahas itu identitas gagal, ada yang identitas berhasil atau sukses. Yang untuk sukses ada yang dari luar, ada yang dari dalam diri. Yang pertama itu guru menghindari hukuman. Lalu yang pada tabel 2 mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Lalu yang kolom ketiga menghargai diri sendiri. Kalau guru sebagai penghukum biasanya suka menghardik, nunjuk-nunjuk. Biasanya guru suka berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya. Hasilnya jadinya anak murid memberontak. Lalu juga pada pembuat merasa bersalah, biasanya dengan berceramah, mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa, kamu tuh begini. Biasanya guru tuh, kamu tuh seharusnya sudah tahu begini. Ibu tuh udah capek ngadepin kamu. Nah itu bikin jadi murid merasa bersalah. Lalu kalau guru sebagai teman, biasanya ayolah kerjain, emang kamu gak kasihan apa sama ibu jauh-jauh datang ke sekolahan ngajarin kamu. Nah itu biasanya kata-kata yang biasanya disebutkan oleh guru yang sebagai teman. Ada juga guru sebagai pemantau, biasanya dia hanya melihat aja, memantau, mengukur kemampuan murid-muridnya, tapi diam-diam aja. Biasanya kata yang dikeluarkan oleh guru apa, peraturannya gini-gini, jadi nanti hasilnya itu hanya menyesuaikan diri, dan menyesuaikan diri kalau diawasi, kalau dipantau. Nah untuk yang terbaik itu guru adalah sebagai manajer, mengajukan pertanyaan, kamu kenapa begini, kamu kenapa nggak masuk. Lalu biasanya guru berkata, apa yang kita yakini. Nah berarti itu kesepakatan kelasnya ditanyakan lagi, karena kesepakatan kelas sudah dibuat di awal tahun pembelajaran dimulai. Dan dari 5 posisi kontrol tadi, seharusnya atau sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Lalu di sini ada tentang segitiga restitusi. Kalau kita sudah menjalankan guru sebagai manajer, berarti kita harus paham tentang cara menanggapi permasalahan tiap masing-masing murid ini dengan cara segitiga restitusi. Dalam tahapan segitiga restitusi ini itu ada 3, yaitu pertama menstabilkan identitas namanya, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Berbuat salah itu hal yang manusiawi karena seorang manusia
bukan malaikat. Tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Nah, biasanya ini kata-kata yang diucapkan untuk menstabilkan identitas, tidak mencari tahu siapa yang benar atau yang salah gitu. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini percakapan tentang menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser pemikirannya stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau tidak. Misal, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, atau kamu punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahannya. Apa yang penting bagi kamu sendiri, itu biasanya percakapan yang dimulai untuk memvalidasi tindakan yang salah. Atau bisa juga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan perbuatan yang buruk? Lalu tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada konsep tahapan ketiga ini yang terakhir, menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara instinktif sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Lalu, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kalau ini keyakinan sekolah, tapi kalau misalkan di kelas, berarti kan Bapak Ibu bisa nanyakan apa nilai yang kita percaya, atau apa nilai keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Lalu juga bisa menanyakan, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah percakapan ketika kita menanyakan sebuah keyakinan. Jadi ada di sini contoh praktek segitiga restitusi yang sudah saya jalankan. Contoh kegiatannya yaitu pada suatu hari terdapat seorang siswi yang bernama Vivi tidak mengumpulkan tugas matematik. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi berarti melakukannya itu di ruang tertutup. Jadi kalau misalkan memanggil, menegur di depan teman-temannya itu sebenarnya tidak boleh. Di restitusi ini harus dipanggil, ngobrol sama guru dan murid yang salah saja, tapi di ruangan yang jauh gitu dari orang-orang. Untuk menstabilkan identitasnya, yang pertama, Vivi, kamu tahu kenapa ibu bawa ke ruangan ini? Lalu murid akan menjawab, mungkin karena tidak mengumpulkan tugas. Lalu kita tanya, apa betul kemarin kamu masuk? Ya, tapi dia masuk, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, untuk validasi tindakan yang salah. Baru kita sebagai guru yang tadi, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu adalah hal yang manusiawi. Lalu di sini ditekankan bahwa di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Nah, lalu murid akan berkata iya, dan guru akan bertanya lagi, mengapa alasannya? Nah, nanti dia akan menjelaskan alasannya. Nah, jadi di sini adalah untuk menanyakan validasi tindakan yang salahnya itu karena apa. Kita tanyakan permasalahannya karena apa. Lalu pada tindakan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal. Apa keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya apa yang sudah disepakati, yaitu komitmen dan tanggung jawab akan tugasnya. Nah, lalu kita bisa menanyakan. Nah, jadi di sini posisi ini karena kita sudah menanyakan keyakinan kelasnya, mereka sendiri yang mencari solusi. Ditanyakan solusinya apa jadinya untuk permasalahan kamu agar tidak melakukan permasalahan yang lain, yang sama di waktu yang lain. Lalu nanti murid akan menjawab, dia akan mengumpulkan tugas, minta maaf, lalu akan mengerjakan tugas dari yang sudah guru bersangkutan, lalu dia akan mengumpulkan. Jadi dia yang akan memberikan solusinya untuk permasalahan dia sendiri.
Bapak Ibu ada sebuah video yang sudah saya lakukan. Dipercepat ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini pada kasus siswa datang terlambat di jam pertama biasanya Bapak Ibu. Jadi dilakukannya di ruang tertutup. Nggak kedengeran ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kan ada tulisannya Bapak Ibu ya, ini soalnya harus satu. Iya. Masih ada waktu berapa? 60 menit. Dan ini yang kasus kedua ya Bapak Ibu yang tadi saya presentasikan. Bapak Ibu di kegiatan terakhir nanti kita akan ada refleksi. Dan yang kegiatan kita terakhir yaitu adalah refleksi. Dalam kegiatan kali ini satu atau dua atau tiga atau 10 guru boleh untuk melakukan refleksi. Pertama yaitu setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu menjadi paham akan apa. Lalu dan juga yang pertanyaan kedua, perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan diseminasi positif kali ini. Lalu yang pertanyaan ketiga, target selanjutnya Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan
kegiatan diseminasi budaya positif kali ini. Bapak Ibu diminta untuk memberikan refleksinya. Saya persilahkan Bu Melin. Ini biar saya videoin, Pak. Kepada Pak Ihsan saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan refleksi dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, ya mungkin ada beberapa aspek dari 1 sampai 3 hal yang baru bisa saya serap. Itu mungkin hanya 1 mungkin karena melihat faktor-faktor lain di dalam kelas yang mungkin baru bisa direalisasikan. Nah, kalau salah satunya, kalau ditanya aspek positif, saya menjadi paham ya dari kegiatan ini bahwa ada aspek-aspek lain yang bisa kita lakukan di dalam kegiatan KBM untuk dilakukan, yaitu aspek-aspek positif dalam melayani atau memperlakukan siswa. Lalu kalau jika ditanya dari keduanya, yang kedua adalah perasaan selama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, ya pastinya excited ya untuk perasaan saya bahwa hal-hal itu pun bisa dilakukan atau tidak, ya kita akan upayakan sebaik mungkin hal budaya positif itu bisa kita terapkan di dalam kelas. Baik saya dan rekan-rekan yang lain juga mudah-mudahan memiliki perasaan yang sama dalam hal ini. Lalu target, nah ini target ini. Kalau bicara target, mungkin kita perlu evaluasi lebih lanjut untuk budaya positif ini dalam penerapannya. Berapa persen kira-kira bisa dilakukan di sekolah kita masing-masing, baik di SMK Al-Qudolah khususnya. Nah, terusnya untuk mapel-mapel tertentu kan pasti akan ada kendala-kendala lain, atau dalam jam-jam dan waktu-waktu yang berbeda, khususnya hari Jumat, hari Sabtu, ya kan itu kan ada kendala di situ. Nah, hal-hal itu kalau bisa dari target kita bisa pastikan bahwa target itu bisa berkurang atau bisa maksimal dalam penerapan di budaya positif itu. Ya, mudah-mudahan hal tersebut bisa kita terapkan sebaik yang kita mau. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk refleksi selanjutnya, Bapak Ibu bisa ada yang lagi? Bu Iyo selaku kesiswaan dipersilahkan. Dari bahasan yang tadi Ibu jelaskan, tadi ada pembahasan bahwa guru tidak boleh menjadi penghukum, tetapi Bu Reni memilih guru sebagai manajer. Tolong apa yang sudah Ibu Reni lakukan di sekolah SMK ini terkait dengan guru sebagai manajer? Terima kasih. Bapak Ibu ada lagi yang ingin menyampaikan refleksinya? Kalau untuk Bu Iyo mungkin sebagai pertanyaan ya Bapak Iya. Ibu. Ini untuk terkait refleksi ya Bapak Ibu, karena setiap kegiatan itu, setiap di akhir pembelajaran kita harus melakukan refleksi. Bisa untuk Bu Merlin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Reni yang telah memberikan ilmunya kepada kami sebagai guru-guru di SMK Al-Qudolah. Ternyata selama ini yang saya terapkan khususnya ada beberapa mungkin yang kurang tepat saat berhadapan dengan siswa kita. Berarti budaya positif yang harus kita tularkan ke anak-anak itu memang sangat penting untuk membangun karakter anak-anak sehingga anak-anak itu tidak rendah diri. Terus itu juga budaya positif yang bagus itu bisa digunakan oleh anak-anak saat mereka nanti
bersosial di masyarakat. Perasaan saya selama mengikuti kegiatan ini, saya jadi lebih apa ya? Jadi saya harus lebih memahami diri saya agar saat saya berbicara terhadap anak-anak, semua yang saya keluarkan, kata-kata yang saya keluarkan itu harus bersifat baik, harus membangun, agar merekanya juga tidak rendah diri dan bisa mengembangkan bakatnya di tempat yang lain, sehingga sekolah itu bukan sebagai sarang atau sebagai penjara buat anak-anak, tapi sebagai wadah agar anak-anak itu bisa bebas melepaskan bisa bebas melepaskan perasaannya di sini, dibantu dengan lingkungan yang positif. Terima kasih kepada Bu Reni telah memperkenalkan yang namanya diseminasi budaya positif di SMK Al-Qudola. Ya, untuk Ibu Merlin dan Bapak Ihsan, terima kasih atas jawaban refleksinya pada kegiatan saya. Dan untuk Ibu Ilo, pertanyaannya, terima kasih, akan saya jawab. Apa aksi nyata saya yang saya lakukan untuk menunjukkan guru sebagai seorang manajer? Kebetulan kan saya baru menjabat wali kelas TKJ kan baru tahun ini ya Bapak ya? Ya itu ya. Terus sebelum-sebelumnya anak TO luar biasa. Nah, jadi kalau untuk saya aksi nyatanya yaitu melakukan konsultasi, udah langsung samperin ke rumah orang tuanya, kita ajak diskusi orang tuanya, karena kalau kita sudah melakukan ditegur tapi nggak diindahkan sama anaknya kan, karena murid-murid di SMK Al-Qudola kan luar biasa gitu. Jadi aksi nyatanya kita sebagai seorang manajer yaitu harus melakukan konsultasi sama orang tuanya, langsung kita samperin ke orang tuanya, kita tanyakan ini, karena kan kasusnya paling sering gitu anak murid rapi ketika jam 12, malah sebelum jam 12 udah rapi, udah berjalan, tapi ternyatanya nyampe di sekolah setengah 2 baru masuk. Nah, jadi kadang-kadang kita harus memberitahu, menginfokan ke orang tuanya kalau sebenarnya anaknya tuh cuman acting doang gitu, datang ke sekolah pakai baju rapi tapi ujung-ujungnya mah enggak gitu. Ibarat palingan nongkrong dulu lah sama temannya, atau dia begini sama temannya nongkrong dulu, jemput temennya dulu yang jauh banget gitu, misalnya rumahnya di Kampung Kelapa, dia jemputnya ke Poncol, balik lagi ya, di situ nongkrong dulu Bapak Ibu ya, begitu. Jadi kita harus ceritakan dulu aksi nyata kita sebagai seorang guru, biar orang tuanya juga ikut berpartisipasi. Jadi dalam kegiatan diseminasi positif ini nggak hanya murid, nggak hanya guru, tapi orang tuanya juga diajak buat kolaborasi. Jadi karena kan kebanyakan waktunya murid ya ada di rumah, waktunya murid dipantau ya sama orang tuanya. Apalagi kalau misalkan ada kedua orang tuanya yang sama-sama bekerja, jadi ya kita memberikan informasi kalau ternyata anaknya tuh begini. Jadi selain masukan dari guru, si anak juga mendapat masukan dari orang tuanya sendiri. Jadi setiap apapun permasalahannya diupayakan untuk melakukan konsultasi dulu, gitu Bapak Ibu. Seperti kegiatan diseminasi kali ini, gitu. Saya kan melakukan izin konsultasi dulu Bapak Ibu di grup, gitu. Jadi apapun itu harus komunikasi yang penting. Makanya di situ aksi nyata saya yang sudah saya lakukan sebagai seorang manajer. Begitupun nanti ke depannya, karena saya baru pendidikan CGP baru berjalan 2 bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi baru tercerahkannya ya pas ikut kegiatan ini. Banyak hal yang salah dari orang saya sebagai guru yang selama ini udah saya terapkan. Karena mungkin pengalamannya saya itu ya di anak yang satu kelas tuh isinya laki-laki. Jadi kalau pemikirannya saya tuh sebelum ikut kegiatan ini, kalau galak murid patuh,
muridnya ya paling kakinya diangkat atau paling dia nanti ngelengos. Nah gitu. Jadi pemahaman saya salah selama ini pas ikut kegiatan CGP kali ini tercerahkan bahwa kita sebagai guru itu tidak boleh lagi sebagai seorang penghukum atau membuat murid merasa bersalah gitu. Jadi apapun kuncinya komunikasi yang baik, biar tahu alasannya. Nah gitu Mbak Bu Iyo, jawaban saya. Terima kasih untuk kegiatan kali ini. Semoga dengan kegiatan diseminasi budaya positif ini kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dalam menerapkan kedisiplinan yang positif untuk murid-murid kita, yang bisa mewujudkan sekolah SMK Al-Qudola lebih maju lagi, lebih menonjolkan karakter murid sebagai profil pelajar Pancasila. Amin. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, ada baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk doa penutup, ya Bu Iyo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita melakukan kegiatan ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya dan kita tergerak, hati kita menjadi guru penggerak seperti ini. Dengan bin salihah dan ada di Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya karena budaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat Ibu Rosmaliawati yang sudah mau memberikan doa untuk kegiatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan buat Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada kegiatan hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk itu saya ucapkan mohon maaf sebelumnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu bisa kita foto dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, saya akan jelaskan dulu tentang keyakinan kelas. Kalau biasanya kalian dengarnya peraturan kelas tuh, sering dengarnya peraturan kelas. Kalau peraturan itu kan berdasar dari kata dasar atur. Kalau atur berarti kan kayak memaksa. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia tuh biasanya atur itu berarti tuh kayak kita tuh ngatur harus suatu yang harus dilaksanakan, nggak boleh yang namanya dilanggar. Nah itu dari kata atur, maka jadilah peraturan. Kalau biasanya kita dengarnya peraturan. Kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan bedanya, kalau peraturan sifatnya memaksa dan pakai kata-kata pernyataan yang negatif. Contohnya, dilarang nyontek atau jangan bolos, jangan dilarang
suatu hal yang dipaksakan. Tapi kalau sekarang keyakinan, namanya keyakinan kelas, dia berisi pernyataan pendek, tapi dengan kata yang positif. Gitu. Misalkan kayak peraturan kan contohnya pakai dilarang mencontek. Kalau keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas jujur dalam menyediakan ujian atau ulangan, gitu. Jadi nggak dilarang pakai kata jangan, tidak boleh, kayak gitu ya. Yang namanya keyakinan kelas dilakukan untuk melakukan budaya positif di dalam kelas. Jadi namanya keyakinan kelas, nanti ketika kalian membuat pernyataan itu akan disepakati. Kan ini banyak nih, ya. Kalian pasti ada yang pengen begini, ada yang pengen begitu di kelas kalian. Nanti dikumpulkan satu-satu, kita akan rangkum lagi, kita cari. Kalau misalkan ada yang sama, berarti kita seleksi lagi. Setelah kita melakukan menulis pernyataan positif, terus kita udah seleksi, kita pilih-pilih, baru habis itu disepakati. Namanya keyakinan kelas yang dilakukan dengan cara menyepakati apa yang sudah kalian buat. Jadi pikirkan kalian maunya seperti apa kelasnya. Misalkan tidak boleh, kalau peraturan kata-katanya tidak boleh datang telat. Tapi kalau keyakinan kelas harus positif apa? Datang tepat waktu. Itu boleh. Ya. Terus misalkan dilarang baju dikeluarin. Berarti kata positifnya apa? Memakai baju yang rapi dan sopan. Seperti itu contohnya. Nah, sehabis itu nanti saya akan bagikan kertas post-it berupa lembar aja. Kalian tulis pernyataan singkat yang positif. Terserah bebas kalian maunya yang seperti apa di kelas itu kelas kalian. Ya, saya akan bagikan.
Disiplin waktu ada gue juga seleksi. Terus ayo berusaha mengerjakan tugas tanpa menghentikan. Buang sampah pada mati kan ada ya? Oh iya ada. Memakai pakaian rapi dan disiplin sopan rapi. Memakai seragam dan jagalah diperbolehkan gondrong. Bagus. Ya jangan berpikirkan. Ini memberikan yang baik sama-sama menjaga solidaritas. Sayangi temanmu. Masih ada kita memperluas wawasan dengan baik cakep. Memperbanyak bacaan sama nih. Masih adakah yang sama? Adakah yang sama? Itu mah. Disiplin waktu, pakai pakaian rapi. Terus sayangi temanmu. Jadi gak ada bullying ya, kan sayang sama teman. Memperluas wawasan dan sekarang udah kita seleksi. Jadi ada yang namanya disiplin waktu, ya harus datang tepat waktu, memakai pakaian rapi katanya. Terus ada juga tuh yang bilang pakai daleman kerudung. Lalu ada juga buang sampah pada tempatnya. Rajin membaca buku untuk menambah wawasan. Terus sayangi temanmu. Nah ya, itu jadi ini udah positif dan harus disepakati. Kalau udah disepakati, diyakini, makanya namanya keyakinan kelas. Jadi tercipta budaya positif di dalam kelas. Ya, hal-hal positif terjadi karena kita udah melakukan keyakinan kelas dan harus disepakati. Sekarang ketua kelasnya atau KM-nya bisa tanda tangan sebagai perwujudan kalau keyakinan kelas ini sudah disepakati secara bersama. Ya, ya bersama bisa maju untuk tanda tangan. Nama. Ya sah ya, jadinya ini keyakinan kelasnya. Ya terima kasih atas partisipasi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahrululum. Saya dari kelas 12. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya sangat senang dan bahagia. Apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas penting? Sangat penting sekali buat para murid. Menurut kamu, mengapa pembuatan kelas sangat penting dilakukan? Karena agar terciptanya kedamaian dan harmonis dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Amanda dari kelas 12. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Sangat senang dan sangat bahagia. Apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas itu penting? Ya, sangat penting bagi saya dan semua murid yang ada di kelas 12. Menurut kamu, mengapa pembuatan kelas sangat penting dilakukan? Karena untuk menciptakan hal positif di dalam kelas. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Roselina Muki, kelas 12. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Sangat senang, Apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? sangat penting Menurut kamu, mengapa pembuatan kelas sangat penting dilakukan? agar terciptanya kekompakan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.